Duto, seorang product manager dan stand up comedy, mengajarkan bagaimana cara menunggangi KKI, gitu gimana? Itu udah penggiringan opini, terus nyerempet bro, orang jadi ambigu kan, menunggangi KKI ini maksudnya apa? Kadang tuh orang nggak mau belajar bukan karena nggak mau belajar, kok menurut gue. Tapi karena nggak tahu apa yang mau dipelajarin. Interesting. Itu menurut gue. Karena ketika gue dapet role banyak itu, gue jadi tahu, ternyata ada kerjaan ini ya, yang job desk gue ternyata yang sebenarnya harus ngurusin ini. Yang bisa gue ambil, akhirnya, oh iya gue mulai belajar situ-situ. Menarik. Lu tadi bilang orang nggak belajar bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia nggak tahu apa yang dipelajarin ya? Ya. Gini, oke, sedikit mundur ke belakang, Tok. Tadi kan lu bilang lu tahu lu bisa gerakin orang, tapi kan lu nggak tahu kerjaan product manager itu sebenarnya cuma gerakin orang doang kan gitu kan? Ya. Yang bikin lu berani apa? Yang bikin gue berani ngambil posisi iya, karena iya tadi lu bilang kan lu nggak tahu bahkan lu tuh mau belajar apa gitu, makanya lu nggak tahu mempersiapkan diri untuk ke produk tuh seperti apa gitu. Yang lu tahu adalah gue bisa manage orang nih gitu. Gue punya mimpi punya bikin sesuatu yang dibikin yang akhirnya bikin orang lain tuh nyaman makainya gitu kan. Iya. Nah, kok lu berani? Kalau lo tanya apa yang bikin lo berani masuk ke produk, ini mungkin jawaban terbodoh yang mungkin bakal penonton lo semua denger sih. Apa tuh? Ini sorry deh, mungkin penontonnya Kobi kayak kita nungguin jawabannya yang bermanfaat nih, tapi sorry banget, jawabannya tuh simple. Apa tuh? Nekat. Oke. Nekat aja. Sesimpel itu, kayak gue mau ini, ya selama ada jalannya gue coba aja. Kalau misalkan nanti memang gue jalanin dan emang gagal, ya udah mungkin memang bukan itu jalan gue. Tapi selama gue ngelakuin itu dan gue happy, kenapa enggak? Interesting. Ini jawabannya memuaskan gak tuh? Bukan cuma memuaskan, malah membuat berpikir dong nggak lu? Lu nekat itu, ya sebenarnya nggak sedikit sih orang yang nekat di dunia ini kan. Banyak orang yang nekat ngambil keputusan apapun itu karena nekat gitu kan. Ya. But what if you're wrong? Gimana kalau gue salah? Iya. Itu kan sebenarnya waktu namanya toh. Betul. Itu namanya gini, gue tuh selalu ada di otak gue adalah kayak gini. Gue sebenarnya selalu mempertanyakan itu, gimana kalau gue salah? Gimana kalau selama ini gue pikir itu salah? Gimana kalau ternyata gue ngelakuin stand up itu memang bukan jalan gue? Gimana kalau ternyata jalan gue itu, I don't know, mungkin jadi apa kayak pelatih lumba-lumba gitu. Yeah. Maksudnya kita nggak akan pernah tahu apa yang harus kita lakukan menurut gue. Jadi ketika misalkan gimana kalau ternyata gue salah, ya udah akuin lo salah, cari yang bener. Gue tahu nih mindset ini dapat dari mana. Gue tahu nih dari mana. Dari mana deh? Dari kerjaan lo sebagai rekruter kan. Satu kandidat gue gagal, ya udah gue cari yang baru. Betul. Maksudnya kalau satu gagal ya dunia nggak kiamat. Iya bener. Kan kalau kata gue lupa ini nyanyi siapa, tapi gue ingat banget lirik kayak gini. What doesn't kill you make you stronger. Iya, what doesn't kill you make you stronger. Bener. Dan juga menurut gue di dunia ini kalau misalkan lu seneng lakuinnya, ya nggak sia-sia sih. Itu lu percaya ya bahwa kalau lu seneng nggak bakal sia-sia ya? Iya, karena nggak tahu kenapa suatu saat nanti itu bakal kepake. Gue nggak, jadi gini kok. Gue tuh dulu struggling banget di stand up. Struggling banget. Karena gue masuk di kondisi di mana gue tuh outsider. Oke, kalau misalkan lu ngumpul sama anak-anak stand up atau ya anak-anak stand up di Indonesia lah, mereka itu gue gak ngerti kenapa mereka ngelihat gue kayak orang yang jauh aja.
Mungkin entah itu karena perawakan gue, atau mungkin karena muka gue songong, atau mungkin karena memang ya Lo anak baru aja mungkin anak baru aja gitu. Ya. Gue struggling di sana sampai akhirnya gue nggak dapet kliknya. Gue nggak dapet kliknya nih, anjir gimana gue cara bikin satu set yang emang gokil banget. Sampai akhirnya gue tiba-tiba lagi nulis biasa. Jadi gue keinget masa lalu gue zaman SMP, zaman SMA, itu baru kayak klik, anjir ini bisa gue pakai. Dan gue jadiin materi, ternyata itu malah materi yang bikin gue bisa tampil sampai ke depan 4.000 orang. Gue gak ngerti kenapa. Padahal itu kalau misalkan gue lihat di zaman dulu, pada saat gue ngalamin ya, itu tragedi. Itu gak ada bagus-bagus ya. Itu ya gak ada komedinya. Tapi entah kenapa setelah sekian lama gue inget lagi, jadi cerita seru juga. Kayak kalau gue jadi materi, oke deh. Ya. Jadi kalau misalkan pertanyaan adalah, gimana toh kalau misalkan lu jadi product manager dan lu gagal? Ya mungkin 10 tahun lagi tuh bakal jadi materi gue. Gue suka. Mungkin itu 10 tahun lagi jadi materi. Mungkin, gue juga gak tahu. Karena lu tadi ada disclaimer ya, lu tuh sebenarnya full time-nya adalah stand up comedy, part time-nya adalah product owner. Menarik. Wah. Nah, selain kan lu juga sekarang selain lu stand up full time lah kerja sebagai stand up, terus product owner, lu juga punya podcast sendiri kan? Betul. Nah, itu hobi atau another job that you think you are doing? Jadi kalau gua itu kan podcast megang 2 kok, Pe. Itu ada satu namanya Oposisi. Ya, itu yang lu sendiri kan itu ya? Oposisi itu gue bertiga sama temen gue. 3, oke. Terus? Oke. Yang gue sendiri itu namanya non-spesifik. Terus? Dan kedua ini tuh objektifnya beda kok. Oke. Emang sengaja gue buat objektifnya beda. Apa tuh? Yang Oposisi itu gue buat emang full buat entertainment aja. Oke, ya jadi sebisa mungkin itu menghibur. Ya. Sebisa mungkin itu kayak ya udah lucu-lucu karena itu komedi juga kan. Ya udah yang penting gitu ya. Keroyokan juga bertiga, tektokannya cepet, dan kedua teman gue itu memang teman gue dari kecil. Jadi udah tektokannya enak gitu. Sedangkan yang non spesifik itu lebih ke arah itu keresahan gue sih sebenarnya. Keresahan gue yang jadi gue bikin itu di saat gue lagi banyak kerjaan mampus kok. Gue lagi banyak kerjaan mampus. Gue gak bisa open mic. Saking sibuknya gak bisa open mic gitu ya? Gak bisa. Jadi tiap hari itu kerjaan gue ngelembur terus. Wow. Saking kejar target. Ya. Mungkin kalau orang produk lo tahu seberapa gregetnya lu sebelum deploy atau pas lagi sprint planning. Ya. Wah, tolong gue pengen pulang ya Allah. Jadi lu keluarkan keresahan lu melalui non-spesifik. Iya, dan walaupun itu gue bilangnya di genre-nya komedi, tapi sebenarnya nggak komedi-komedi banget. Gue dengerin, masalahnya gue tuh kecewa sama non-spesifik lu itu, karena gue nge-expect-nya kan ketawa nih gitu kan, gue pengen ketawa, dengerin gitu, jatuhnya curhat ini orang. memang. Karena yang non-spesifik itu memang itu sesimpel itu kok. Gue jalanin HP, udah gue ngomong aja, gue nggak tahu kadang mau ngomong apa. Kalau gue pribadi, gue pengennya lucu. Iya, pengen. Gue pengennya kayak, cuma kan gue nggak tiap saat lucu. Yoi. Ya, tapi yang dengerin kan sekarang udah banyak tuh, Toh. Lumayan kan? Nah, ini salah satu yang mau gue tanyain juga kalau nih. Lu kan bisa dibilang lu termasuk yang berkreasi walaupun tadi mungkin lu karena lu ndablek gitu. Lu tetap berkreasi walaupun orang ngomong apa gitu kan, bodoh amat, gue suka gitu kan, lu bilang.
Gue bikin YouTube nih. Mungkin ada teman-teman juga yang lain yang punya pengen bikin sesuatu lah, not necessary bikinnya tuh gede. Mungkin kayak gue mulai dari yang kecil dulu YouTube gitu kan. Atau kayak lu pengen bikin podcast juga. Saran lu apa nih? Saran lu saat banyak hal mungkin angkanya nggak sebagus yang lo expect kan gitu kan, pasti itu, apalagi kita ngomongin iya, kita ngomongin feedback, lu orang produk, lu pasti perlu feedback kan dari user lu kan. Ini juga nih sebagai seorang yang mendeliver sebuah produk, entah itu podcast, entah itu YouTube, lu pasti butuh feedback dari user lu atau customer lu kan gitu. Betul. Saat feedbacknya tuh jelek, any suggestion supaya kita tetap semangat? Kalau misalkan lo dapat feedback jelek, misalkan nih ada orang buat YouTube gitu, terus dikatain, channel lu jelek, lu ngomong nggak jelas. Kalau itu ekstrim toh, enak toh. Oke. Tahu kita. Tapi lebih ke arah matrix ya. Lebih ke arah matrix ya. Soalnya ada video gue bos, ada video gue yang udah 3 minggu, viewersnya cuma 20, kan pusing gue. Nah, itu apa tuh? Kalau gue ya, berarti lebih ke arah matrix ya kan? Yoi. Mungkin karena gue orang produk juga, jadi gue ngeliat mana yang work sih. Kan kalau ada orang bilang prinsip Pareto. Yoi. Oke, 80% penghasilan lo itu dihasilkan cuma dari 20% customer lo. Iya, iya. Kalau misalkan lo ngeliat misalkan, wah ternyata episode gue yang tinggi di episode 4 nih dengarnya atau penontonnya. Kalau gue ya, gue breakdown kenapa orang bisa suka episode ini. Apa yang bikin mereka suka? Apakah itu topiknya? Apakah itu orang yang datang? Apakah cara pembawaan gue? Atau cara gue marketingnya, entah itu lewat sosial media atau itu lewat mulut ke mulut. Kalau gue breakdown gitu, karena nggak tahu itu kerasa lebih clear aja yang lo lihat. Iya, jadi bukan karena bias diomongin orang, bias karena judgement ke diri sendiri yang nggak fair juga kan ya. Jadi datanya benar-benar lu kulik ya jadinya ya. Yap. Tapi nggak bisa dipungkirin juga kok, ada faktor luck. Iya. Kalau kita ngomongin tentang misalnya lo mau jadi YouTube atau apalah itu, faktor luck juga berpengaruh. Faktor luck dan momentum. Nah itu, gue lebih percaya sama momentum sih sebenarnya daripada luck. Kenapa tuh? Karena buat gue luck itu there is something that you can control gitu kan. There's nothing that you can control. Luck itu literally bener-bener tiba-tiba Tuhan menumpahkan semua berkah rahmatnya ke lu, jebret, dapat gitu kan, durian runtuh. Ya kan, tiba-tiba gitu. There's nothing you can do. Lu bahkan tidur aja bisa tiba-tiba luck, gitu kan. Kalau momentum ini kan sesuatu yang perlu kejelian mata gitu kan. Kalau kata bahasa ini bahasa apa gue nggak tahu namanya, carpe diem, seize the moment. Oke, ya. Nah, cara lu ada nggak nih cara seorang Duto, terserah lu mau ngelihatnya dari sudut pandang stand up comedy lu atau dari sisi produk, cara praktis untuk carpe diem, untuk seize the moment tuh apa? Cara praktis untuk melihat momentum. Ya. Kalau pertanyaannya cara praktis, sejujurnya gue nggak tahu jawabnya gimana cara praktisnya. Tapi cara seorang Duto gimana? Kalau cara yang gue lakukan adalah, gue ngelihat, misalnya sekarang lagi tren apa nih? Misalkan sekarang COVID. lagi kopi. Kopi, bukan COVID ya. Kopi apa COVID nih? Kopi lagi COVID, Pak. Oke, anyway. Oke, misalkan sekarang lagi, jangan kopi deh. Misalkan yang lagi viral, KKI. Iya, ya nggak sih? Nah, semua ketika misalkan ada satu hal yang viral, itu pasti bakal berisik banget. Itu bakal berisik. Misalkan KKI ngeluarin yang kemarin video itu, di sosial media, di semua tempat, itu berisik banget ngomongin hal itu. Ya. Betul kan? Ya. Nah, biasanya yang gue lakukan adalah gue jadi orang yang kontra. Oke. Karena
lagi viral nih, momentumnya udah ada. Ya, kontra market tapi ya kalau saat market lagi ngejar dia lu support gitu ya. Iya. Tapi harus masuk akal. Jangan cuma kayak enggak gue suka Kiki. Kenapa? Ya gue suka aja gitu. Lawan mungkin karena gue stand up jadi lawannya harus dengan diskusi, dengan debat. Iya. Nah, lanjut lu, ntar gue ada pertanyaan lagi, lanjut dulu. Oke, jadi viral lo udah ada tuh, momentumnya udah naik. Saat ya udah lo istilahnya apa ya? Bandwagon aja, ngikut-ngikut aja. Surfing gitu ya, di atas ombak gitu ya. Tapi gini toh, kan kalau kita ngomong lo di kerjaan lo sebagai produk atau lo sebagai stand up comedy, ada yang namanya branding kan gitu kan. Produk lo ada brandnya sendiri di market gitu. Lo sebagai stand up comedy punya personal branding. Lo kalau jokesnya seperti ini, kalau kita ngomongin si misalnya siapa ya, Fluffy jokes dia tuh selalu yang rasis Meksiko gitu kan. Kalau lo ngomong ya Dave Chappelle itu rasisnya dia rasis yang hitam gitu kan, hitam yang gitu kan. Lo ngomongin Jeff Dunham, dia nggak rasis tapi dia lebih ke ventrilinguis gitu kan, ada brandingnya sendiri gitu kan. Dan bonekanya kan, rasis. Iya, gitu kan. tapi kan lu sebagai content provider lu nggak bisa seterusnya ngikutin ombak dong, lu jadi kehilangan jati diri. Betul. What do you do then? Maksudnya gimana cara lu tetap masuk ngikutin ombak itu tapi tetap jati diri lu tetap ada gitu? Sebenarnya ini adalah keributan yang sangat sering terjadi ketika lu misalkan datang ke I don't know, mungkin komunitas musisi, komunitas stand up comedy, komunitas penulis. Pertarungannya kan dua. Lu mau idealis atau ngikut market? Nah itu. Iya kan? Itu. Semua lu mau idealis. Gitu. Bikin produk, semua. Biotek semua juga gitu, ngikutin market apa idealis gitu. Iya. Gua tuh kalau ditanya, lu mau idealis apa ngikut market? Gue bakal pilih gue di tengah-tengah. Caranya, definisinya? Kalau yang gue lakukan adalah ketika ada market yang lagi naik, gue bakal coba ngikut, tapi dengan idealisan gue sendiri. Let's say, kalau misalkan semua orang bikin, yang tadi gue bilang, ngomongin KKI. Ya, mungkin gue bakal bikin, I don't know, mungkin bikin konten, bikin jokes, atau bikin apapun itu, tapi ya dengan cara gue sendiri, inklusif. Gue nggak ngilangin diri gue sendiri. Tapi nyinggung KKI misalnya kayak gitu ya, ada bawa topik itu. Mungkin, gitu ya. Mungkin. Kayak yang gue lakuin sekarang ke lu gitu kan, gue nebeng KKI gitu kan. Gue gak tahu nanti tiba-tiba gue post cuman karena dijual KKI gitu doang, tiba-tiba langsung clickbait. Lu tau suka sama KKI gitu. Jangan gitu dong Pak. Nggak gitu, itu namanya penggiringan opini Pak. Itu nggak boleh ya. Penggiringan opini itu jangan. Menarik. Kalau judulnya gue ganti gini toh, Duto, seorang product manager dan stand up comedy, mengajarkan bagaimana cara menunggangi KKI, gitu gimana? Itu udah penggiringan opini, terus nyerempet bro, orang jadi ambigu kan, menunggangi KKI ini maksudnya apa gitu? Apakah dia menunggangi popularitasnya atau dia menunggangi hal lain? Jangan bro. Tetap idealis, walaupun tetap ngikutin market gitu ya? Kalau gue sih percaya saat ini seperti itu. Dan itu bisa? So far sih jalan. Maksudnya bukan impossible untuk dilakukan kan? Jadi kita nggak harus memilih hitam atau putih, nggak harus gitu kan? Enggak, menurut gue nggak ada hal yang hitam putih sih. Wow. Maksudnya kalau kita, let's say hitam putih, Deddy Corbuzier gitu. Deddy Corbuzier kayak, lo hitam atau putih, lo baik atau jahat? Ya. Nah, manusia nggak ada yang full baik atau full jahat. Kalau misalkan kita ambil contoh film gitu, Avengers Endgame. Endgame. Menurut gua kenapa film itu bisa sebesar itu, seorang suka itu karena villainnya juga keren. Thanosnya juga. Thanos. Iya, karena dia jahat, tapi di satu sisi jahatnya dia tuh alasannya bagus. Dia pengen nyembangin dunia.
Menarik. Jadi relatable sama manusia yang nonton gitu maksudnya? Betul. Karena ya nggak ada orang yang emang gua pengen lo semua mati kecuali Hitler ya. Gak tau kalau Hitler mah bukan. Ya. Make sense. Itu kenapa Spider-Man juga salah satu yang paling laku ya, karena dia masih manusia banget ya. Iya. Ya. Artinya memang nggak ada yang hitam putih di mata kacamata Duto gitu kan. We can be sure kalau semua orang bakal setuju, cuman di matanya Duto nggak ada yang hitam putih, kalau bisa menemukan keseimbangan di balik itu ya. Yep. Menarik. Karena semua ini masalah perspektif. Iya. Kayak misalkan lagi macet nih kok. Lagi macet nih mobil nih. Bete dong. Kayak, aduh Jakarta tiap hari macet nih, gubernur gua ngapain aja dah nih. Yoi. Ini ada arah politik nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Contohnya terus. Kita sebagai pengendara itu bete kan. Iya. Yeah. Tapi buat tukang cangcimen itu berkah buat mereka. Yoi. Yes, akhirnya macet deh. Bener. Artinya you only need to see it from different kind of perspective gitu ya, nggak harus. Yep. Dan you can find bahwa ini positif atau negatif, baik atau buruk, bisa diseimbangkan dari sudut pandang berbeda. Yep. Dan itu bermanfaat untuk kerjaan lu juga sebagai product manager dan stand up comedy. Sangat bermanfaat. Oh ya. Lu tadi bilang kejadian SMA lu yang menyedihkan, menyakitkan aja bisa jadi lucu ya, when you see it from different perspective ya. Yep. I see. Kantor lu Mas Yang? Gue sekarang di member.id. Oh, di member.id. Nah, ntar gue numpang iklan itu lo ya, podcast lu sama siap. Kalau lu ada acara berikutnya untuk lu stand up, let me know biar gue bikin di videonya. Siap. Thank you for your time, Duto. Thank you for sharing. Sama-sama, Kop. Thank you banget udah ngundang gue. Sukses WFH-nya, jangan keluar-keluar dulu, jaga kesehatan. Common Space, where common people share and learn together.